Nah, kita lanjut ke bagian ketiga nih. Perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen kokurikuler kayak gimana nih ya. Nah, jadi tentukan tim kerja. Tim ini berperan sebagai perencana, pengelola, sekaligus pendamping murid selama proses kokurikuler berlangsung. Ini kepala sekolah, perannya memimpin penyusunan kesepakatan dan regulasi pendukung. Lalu menentukan koordinator kokurikuler, lalu memimpin implementasi kegiatan kokurikuler dengan menjadi penanggung jawab, lalu memimpin analisis kebutuhan untuk menentukan dimensi profil lulusan yang akan dikuatkan bersama koordinator dan guru kelas mata pelajaran, lalu memimpin upaya keterlibatan semua pihak dan membangun jejaring kemitraan untuk keperluan kegiatan kokurikuler. Jadi kokurikuler ini sebenarnya harus tersosialisasikan dulu nih ke orang tua, jangan sampai orang tua kaget, wah ternyata ada kegiatan kokurikuler. Nah, siapa yang mensosialisasikan? Bukan guru, tapi kepala sekolah, mengadakan pertemuan dan sebagainya. Yang selanjutnya ya, koordinator. Ini guru ya berarti ya. Mengelola kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan, membuka kolaborasi dengan narasumber untuk memperkaya materi masyarakat, komunitas, universitas praktis, lalu mengkomunikasikan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dan kebijakan pendidikan nasional kepada lingkungan satuan pendidikan, orang tua dan mitra, narasumber, dan organisasi. Lalu selanjutnya, mengelola sistem pelaksanaan kegiatan kokurikuler yang dibutuhkan guru dan murid, memastikan rancangan kokurikuler dan asesmen yang dilakukan sesuai dengan kriteria kesuksesan yang sudah ditetapkan. Koordinator kokurikuler juga mendapat beban kerja tambahan sebesar 2 jam tatap muka per rombongan belajar, maksimal 3 rombongan belajar, sehingga totalnya 6 jam. Nah, ya. Jadi dalam setiap 3 rombongan belajar itu butuh koordinator ya, apalagi lebih ya kayak gitu ya. Ini juga saya perlu tanyakan lagi nih apa terkait tentang koordinator. Jadi nih nanti kepala sekolah sama koordinator mensosialisasikan kegiatan ini ke orang tua gitu ya. Lalu fasilitator tiap kelas, nah ini guru-guru masing-masing kelas, berdasarkan koordinasi menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan kokurikuler, menjadi aktivator, kolaborator, dan mengembangkan budaya belajar murid dalam kegiatan kokurikuler. Selanjutnya melakukan asesmen kokurikuler. Nah, gitu. Lakukan analisis satuan pendidikan dan capaian. Ini yang bagian kedua. Pada prinsipnya, analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi 8 profil lulusan yang masih memerlukan penguatan. Tadi kita cek dulu ya di kelas-kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Lihat kesesuaian dengan kurikulum satuan pendidikan, capaian pembelajaran yang belum optimal itu ada di mana, dicapai dalam kegiatan intra ya, yang belum dicapai dalam kegiatan intra maksudnya, sehingga dapat dioptimalkan pencapaiannya melalui kegiatan kokurikuler ya. Sumber daya yang dimiliki atau dapat diakses oleh satuan pendidikan, lalu kondisi kontekstual dan karakter sosial yang terkait dengan kehidupan keseharian murid. 8 profil lulusan yang dikehendaki dicapai melalui kegiatan kokurikuler. Jadi ingat ya langkahnya itu ya, lihat kesesuaian dengan kurikulum satuan pendidikan, lihat capaiannya yang belum tercapai di intra bisa nggak ditaruh di kokurikuler gitu ya. Lalu lihat sumber daya yang dimiliki, lalu kondisi kontekstual dan karakter sosial. Oke, lanjut ya. Maafnya agak goyang nih suara. Nah, ini rancangan tema. Tema berfungsi mengaitkan kegiatan sesuai dengan konteks sosial budaya dan karakter murid. Tema dikembangkan oleh satuan pendidikan, maka susunan tema susun tema secara kontekstual. Nah, ini beberapa tema dari A sampai G. Mau tema yang lain juga boleh asal kontekstual dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan
masing-masing ya gitu. Maaf. Selanjutnya ini susun bentuk kegiatan. Ini pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu, jadi di luar sebagainya ya. Nah ini gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Lalu cara lainnya juga boleh berupa kegiatan ciri khas satuan pendidikan yang berbasis konteks lokal dan kegiatan berbasis nilai-nilai satuan pendidikan dan kependidikan satuan disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya terjadi kolaborasi keberagaman ilmu dan keahlian. Satuan pendidikan dapat memilih 1, 2, atau ketiga untuk dilakukan sebagai bentuk implementasi kokurikuler. Mau pendekatannya tiap kelas, fase, atau satuan pendidikan bisa, asalkan perhatikan kebutuhan dan capaian yang dikehendaki. Nah ini ya, bentuk pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Jadi dari 8 profil lulusan, kegiatan kokurikuler yang mengintegrasikan 2 atau lebih mata pelajaran atau muatan pembelajaran dalam satu tema yang relevan dengan kehidupan nyata murid. Pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Pertama kita lihat dulu dari 8 profil lulusan, lalu menentukan tema, lalu di mapel 1 ini apa, mapel 2 ini apa, mapel lainnya itu apa, lalu menyusun perencanaan kokurikuler, jadi kegiatannya, lalu pelaksanaannya seperti apa, lalu evaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa ya. Pembelajaran berbasis penyelidikan atau inquiry, pembelajaran berbasis proyek based learning, dan pembelajaran berbasis masalah dan ruang eksplorasi yang memungkinkan murid mengkonstruksi pengetahuan dan membangun makna secara mandiri maupun kolaboratif. Asesmen formatif sumatif dalam kokurikuler dapat diintegrasikan dalam asesmen intrakurikuler jika diperlukan, dengan tetap memasukkan deskripsi kokurikuler di kolom rapot kayak gitu ya. Jadi asesmen formatif dan sumatif dalam kokurikuler dapat diintegrasikan dalam asesmen intrakurikuler jika diperlukan. Ingat, jika diperlukan ya. Alokasi waktu kokurikuler pada muatan lokal ditandai dengan tanda ini petik ya. Bukan berarti muatan lokal tidak dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan kokurikuler, melainkan menunjukkan bahwa kokurikuler tidak mengambil alokasi jam pelajaran muatan lokal. Muatan lokal tetap dapat menjadi bagian dari kokurikuler selama dirancang sebagai penguatan nilai budaya atau kearifan lokal melalui pendekatan lintas disiplin. Nah ini contoh bentuknya nih. Bentuk 1 nih, pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu. Misalnya 8 profil lulusannya kesehatan, kolaborasi, komunikasi. Tujuannya murid mampu misalnya mengamati kondisi lingkungan, membuat ajakan PHBS ya, pembiasaan hidup bersih sehat. Lalu mata pelajaran terkait, misalnya ada IPAS, bahasa Indonesia, seni rupa, pendidikan Pancasila. Lalu kegiatannya apa saja nih? Ya, melakukan observasi lingkungan satuan pendidikan, ya, mengidentifikasi ragam kegiatan, menjaga kebersihan, merancang upaya menjaga pola hidup sehat bersih, lalu kampanye PHBS. Nah di sini sebenarnya ada satu lagi nih ya, cara evaluasinya kayak gimana. Nah ini misalnya temanya tentang nih 8 profil lulusannya komunikasi, lalu kolaborasi dan komunikasi. Selanjutnya bentuk 2, gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat berbasis kebiasaan dan pembelajaran mendalam yang mengedepankan pembelajaran berdasarkan mindful, meaningful, dan joyful.
Nah, ini ya. Ini penentuan dimensi profil lulusan, penentuan tema, penentuan pembiasaan, menyusun perencanaan kokurikuler, pelaksanaan kokurikuler, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, desain kokurikuler gerakan 7 KAIH akan lebih efektif jika terdapat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Satuan pendidikan dapat memilih satu atau dua dari gerakan 7 KAIH. Tujuannya memperkuat minimal 1 dari 8 dimensi profil lulusan, disajikan dalam bentuk aktivitas yang menggembirakan seperti jurnal kebiasaan harian, menantang tantangan kelas mingguan, kampanye kebiasaan baik, studi ke lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama, research, hingga aksi kolaborasi antar kelas. Yang keempat, selanjutnya adalah 4 kegiatan utama, itu kesepakatan kegiatan pelaksanaan. Lalu yang kedua, terjadi pembahasan berkala. Yang ketiga, ada diseminasi dan advokasi adanya kegiatan kemitraan. Nah, ini caranya nih ya. Ini contoh bentuk 2 gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Contoh, tutur bermakna selaksa kisah. 8 profil lulusan bernalar bernalar kritis, kreativitas, komunikasi. Tujuannya murid mampu mengetahui budaya tutur yang terjadi di lingkungannya, lalu membaca ragam cerita rakyat, menyajikan tutur hasil membaca dalam beragam bentuk. Nah, ini KAIH gerakan 7 KAIH-nya gemar belajar. Nah, ya, jadi KAIH-nya dari mana? Ini dikaitkan di temanya, yaitu ya, melakukan wawancara pengalaman. Kegiatannya apa aja? Melakukan wawancara pengalaman, mendapat cerita dari orang tua, menelaah potensi hilangnya budaya bertutur. Yang ketiga, memperkaya ragam bahan bacaan cerita rakyat. Selanjutnya, belajar mendongeng dari ahlinya. Yang selanjutnya, diseminasi bacaan dalam berbagai bentuk kreasi. Nah, jadi KAIH-nya itu diikatnya melalui tema ya. Atau cara yang ketiga ya, cara lainnya, kegiatan kokurikuler khas satuan pendidikan berbasis konteks lokal dan kegiatan berbasis nilai-nilai satuan pendidikan dan kegiatan satuan disiplin ilmu yang dalam aktivitasnya terjadi kolaborasi beragam keilmuan dan keahlian. Kegiatan dalam berbagai keunikan lokal, nilai-nilai khas satuan pendidikan, potensi yang berkembang di masyarakat sekitar, dan kekayaan budaya atau sosial. Caranya gimana? Menentukan 8 profil lulusan, lalu menentukan nilai-nilai kekhasan, program unggulan sekolah, lalu kebijakan pemerintah setempat, nilai lainnya, lalu tema, lalu menyusun perencanaan kokurikuler, lalu pelaksanaan kokurikuler. Yang selanjutnya adalah evaluasi dan tindak lanjut. Nah, kegiatan dapat dikembangkan sesuai ciri khas satuan pendidikan, berbagai konteks sosial, misalnya membatik. Dapat juga berupa kegiatan pengembangan nilai-nilai satuan pendidikan, misalnya latihan kepemimpinan, mengkaji kerja bakti, mengaji kerja bakti. Selanjutnya bisa juga berupa satu disiplin ilmu yang aktivitasnya terjadi kolaborasi keilmuan dan keahlian, misalnya pendalaman terhadap seni tertentu. Nah, caranya kayak gimana Pak penyusunannya? Nah, ini ya, Sapa Bumi misalnya, DPL
Ya, kreativitas, komunikasi, bergotong royong. Tujuan pembelajarannya murid mampu misalnya mengetahui dan menjelaskan cara menjaga lingkungan, mengelola sampah terpilah, dan melakukan kegiatan penghijauan sekolah, mengembangkan kemampuan untuk menjadi agen perubahan di masyarakat. Selanjutnya, membuat kreasi daur ulang. Nah, program unggulannya apa nih? Nah, ini program unggulannya diambil dari sekolah. Nah, terus ini sebagai pengait ya, berarti kalau tadi temanya gitu ya. Nah, selanjutnya kegiatannya itu misalnya mengikuti sosialisasi bank sampah, memperkaya pengetahuan tentang edukasi pemilahan sampah, melaksanakan aksi penghijauan sekolah baik itu penanaman pohon, tanaman hias, dan kebun mini. Selanjutnya membentuk tim peduli lingkungan, mengikuti sosialisasi kreasi daur ulang. Terakhir adalah membuat kegiatan pameran karya daur ulang. Lokasinya nih 126 JP. Nah, ini alokasi. Ya, jadi untuk kelas 1 sampai kelas 2 216. Nah, lalu kelas 3 sampai kelas 5 252, kelas 6 224. Kenapa? Karena kelas 6 itu udah kepotong sama ujian-ujian gitu ya. Alokasi tersebut digunakan satuan pendidikan dalam 1 tahun. Ini 1 tahun ya. Jumlah tema tergantung pada kesiapan satuan pendidikan. Ya. Nah, nih alternatif pengelolaan waktu kegiatan kokurikuler. Ya, bisa menentukan 1 hari penuh dalam 1 minggu untuk kegiatan. Kedua, mengalokasikan per hari 2 atau 3 JP. Yang ketiga adalah pakai sistem blok, menggunakan 1 sampai 2 minggu penuh untuk kegiatan. Atau alternatif lain, pengelolaan lain yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan gitu. Ini contoh menyusun asesmennya. Nah, ini nanti kita pakai backup ya. Ini kita kemarin di skip, ini juga di skip, ini juga di skip. Nah, ini adalah gambaran deskripsi pada rapot ya, kokurikuler. Jadi kayak gini, Ananda sudah baik dalam penalaran kritis dengan mampu menjelaskan ya kegiatannya apa, kayak gitu ya. Yang kedua, Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis saat mencari solusi tentang. Ananda Putra sudah baik dalam penalaran kritis dan masih perlu. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau biasanya di kemarin di kurikulum Merdeka itu P5-nya rapotnya beda sendiri lembarannya. Kalau sekarang sudah gabung nih, ya, sudah jadi satu ya, jadi terhubung dengan rapot utamanya. Nah, ini spilannya ya, bocor halus katanya, kata Mas Riza. Nah, gitu ya. Oke, demikian pada bagian 3. Sampai jumpa di bagian 4.